Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihat." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom para sahabat, apa kabar teman semua? Semoga sehat semua. Punyakah teman media sosial seperti Facebook? Media sosial yang bisa menemukan kita kembali dengan teman-teman lama, atau kita mencari dan menemukan teman baru. Biasanya, kalau ada yang meminta pertemanan, kita tidak akan langsung menerimanya, bukan? Kita akan mencari tahu lebih detail siapa yang meminta pertemanan ini. Apakah sudah kita kenal sebelumnya, ataukah ia adalah teman dari teman kita sendiri? Jika temannya banyak yang sama dengan kita, dengan mudah kita terima. Artinya, kita butuh referensi. Beda halnya jika kita yang meminta pertemanan dengan teman baru, kitalah yang menentukan sendiri teman seperti apa yang kita cari. Misalnya, kita ingin tahu dengan orang yang populer di publik, atau berdasarkan minat dan kesukaan yang sama. Bagaimana cara Tuhan Yesus mencari dan menemukan murid-murid pertamanya? Yesus pun membutuhkan referensi. Orang yang memperkenalkan seperti Yohanes memperkenalkan muridnya kepada Yesus. Atau ada kalanya Yesus sendiri yang menentukan orang yang akan dipanggilnya untuk menjadi muridnya. Baru saja kita mendengarkan kisah Tuhan Yesus bertemu murid-muridnya yang pertama. Terjadi di 2 tempat. Yang pertama di kota Yudea, tempat Yohanes Pembaptis tampil. Di daerah ini penduduknya kokoh beragama Yahudi. Pada bagian ini, Yohanes yang memperkenalkan muridnya kepada Tuhan Yesus.
dan mereka dengan lantang dan yakin untuk mengikuti Yesus. Sebab Yohanes bersaksi bahwa Yesuslah anak domba Allah. Sedangkan yang kedua di Galilea, yang sebagian besar penduduknya belum mengenal Tuhan. Dalam bacaan ini, justru Yesuslah yang memanggil orang yang akan menjadi muridnya, yaitu Filipus dan Nathanael. Yang menjadi pokok perhatian kita adalah bagaimana murid pertama ini menemukan dan menanggapi panggilan Tuhan. Dua murid Yohanes mengikuti Yesus dengan sangat yakin, padahal mereka belum mengenalnya, baru diperkenalkan Yohanes sebagai anak domba Allah. Artinya, menanggapi panggilan Tuhan mesti yakin dan tegas, walaupun bisa saja Allah memanggil kita melalui perantaraan orang lain. Setiap dari kita mendapatkan panggilannya masing-masing. Karena itu, ikutilah panggilan itu dengan iman kepercayaan yang teguh. Jangan gentar. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Justru mereka menjawab, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Artinya mereka ingin lebih banyak tahu dan hidup bersama Yesus. Bagi kita, jika ada orang lain yang ingin tahu rumah kita dengan orang yang baru dikenal, tentu ada rasa sungkan dan was-was. Sebelum yakin dan percaya orang tersebut untuk boleh berkunjung ke rumah kita. Artinya, jika kita menanggapi panggilan Kristus, itu juga berarti kita hidup bersama Kristus dengan keseharian sama dengan yang dilakukan Kristus. Yesus mengajak mereka tinggal bersamanya. Sahabat sekalian, siapkah kita menjawab panggilan hidup kita masing-masing? Siapapun itu, seperti murid yang pertama, mereka dengan teguh hati dan penuh sukacita menanggapi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan berarti siap menerima salib Kristus, apapun itu panggilan kita. Entah yang dipanggil sebagai biarawan atau biarawati, dipanggil sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai pengusaha, menjalankan profesi tertentu, sebagai awam, sebagai orang tua, atau saat ini saya sebagai pelajar yang masih menuntut ilmu. Ada salib yang harus dipikul oleh seorang pelajar, di antaranya belajar dengan baik, apalagi di masa pandemi ini. Banyak godaan untuk terlena menghabiskan waktu untuk bermain game, sehingga kita dituntut untuk semakin mandiri dalam belajar, walaupun minim pengawasan, nilai kejujuran tetap dipertahankan. Dan bila memungkinkan, dapat menciptakan cara belajar yang efektif, kreatif, walau dalam masa pandemi seperti saat ini. Tuhan Yesus tidak menciptakan jalan bebas hambatan bagi kita. Ia menyediakan jalan salib bagi kita, jalan yang penuh liku dan jatuh bangun. Panggilan Kristus artinya siap menjadi saksi dan memikul salibnya. Kita dapat menghadapi dan menjalankan panggilan kita masing-masing dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun pada Pastor Pankani. Video ini dibuat untuk ikut serta merayakan sukacita yang dialami Pastor Pankani. Semoga sehat, panjang umur, dan menjadi pewarta kabar gembira sejati bagi banyak orang. Salam sehat dan sukacita selalu para sahabat. Terima kasih.